Dua pedagang kaki lima di sebuah lokasi wisata di Cisarua, Kabupaten Bogor tewas akibat tertimpa tanah longsor pada Senin siang. Di ibu kota, polisi mengadang konvoi ratusan warga Petamburan, Jakarta Pusat yang hendak pawai menyambut Ramadan pada Minggu malam. Polisi meminta warga untuk tidak konvoi di jalan protokol. Informasi selengkapnya dalam Kilas Metropolitan. Konvoi kendaraan ratusan warga Petamburan, Jakarta Pusat yang hendak pawai menyambut Ramadan pada Minggu malam diadang polisi. Mereka diadang saat melintas Jalan Petamburan, Tanah Abang. Selain memasang traffic cone dan kawat berduri, polisi juga menjaga ketat akses jalan. Adu argumentasi sempat terjadi ketika sejumlah warga peserta konvoi mencoba menerobos barikade polisi. Polisi meminta warga untuk pawai di sekitaran Jalan Petamburan dan tidak melewati jalan protokol. Kalau untuk jemaah, jangan sampai turun dari kendaraan protokol di depan. Dua pedagang kaki lima tewas akibat tertimpa tanah longsor di parkiran lokasi wisata Curug Cilember, Cisarua, Kabupaten Bogor pada Senin siang. Menurut Pelaksana Tugas Bupati Bogor, Iwan Setiawan, longsor terjadi setelah lokasi kejadian diguyur hujan deras pada siang hari. Lapak dagangan kedua warga desa Jogjogan Cisarua berusia 50 dan 46 tahun ini diketahui berada di pinggir tebing setinggi 8 meter. Jenazah korban sudah berada di Rumah Sakit Umum Cisarua, Kabupaten Bogor. Seorang pemuda berinisial A ditangkap warga RT 10 RW 2 Kelurahan Cakung Timur karena kedapatan menipu sejumlah pedagang warung kelontong. Menurut salah satu korban, modus tersangka adalah menggadaikan STNK sepeda motornya kepada pemilik warung setelah melakukan transaksi isi uang di dompet digital. Tersangka yang berdalih tidak membawa uang lantas menawarkan jaminan STNK kendaraannya dan berjanji akan mengembalikan uang korban. Usut punya usut, STNK tersangka ternyata palsu dan hasil fotokopi. Tersangka pun diduga sering beraksi di kawasan Cakung Timur dengan modus operandi yang sama. Tersangka kini mendekam di tahanan Mapolsek Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi dimutilasi di sebuah penginapan di kawasan Sleman. Informasi ini akan kami rangkum dengan seorang pengendara motor yang menjadi korban begal di Bekasi. Adapun di Jakarta Timur, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan wanita di sebuah penginapan. Selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Seorang wanita ditemukan tewas di sebuah penginapan di kawasan Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ditemukan, korban diduga dalam kondisi termutilasi di kamar mandi penginapan. Korban diduga berinisial AI, seorang wanita berusia 34 tahun, warga Ngadi Suryan, Kelurahan Patehan, Kapanewon Kraton, Kota Yogyakarta. Korban ditemukan oleh penjaga penginapan pada hari Minggu malam sekitar pukul 22.30. Jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY untuk otopsi. Seorang pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban begal Minggu malam. Korban mengalami luka bacok di tangan, sementara motor korban dibawa kabur pelaku. Saat kejadian, korban sedang beristirahat di sebuah warung di pinggir jalan. Lalu 3 orang datang dan menyabetkan senjata tajam ke arah korban. Korban sempat menangkis sabetan senjata tajam pelaku, akibatnya korban menderita luka bacok di telapak tangan kanannya. Ketiga pelaku kemudian kabur membawa motor dan ponsel korban. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambelang Senin siang. Polisi masih memburu para pelaku. Rekonstruksi kasus pembunuhan wanita oleh kekasihnya sendiri di sebuah penginapan di Jalan Taman Mini 2, Pinang Ranti, digelar Polsek Makassar, Jakarta Timur Senin siang. 40 adegan diperagakan pelaku, mulai dari pelaku bersama korban di penginapan hingga aksi pembunuhan terjadi. Di dalam kamar yang disewa, pelaku sempat cekcok dengan korban karena korban berselingkuh dengan pria lain. Pelaku lalu mengambil pisau yang telah ia siapkan di bawah bantal dan menusukkan korban berulang kali di bagian badan dan leher. Dari rekonstruksi ini, polisi mengenakan pasal 340 Junto 338 kepada tersangka dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.